Baik, acara ini adalah untuk putusan. Ya. Hak saudara nanti akan kami beritahukan setelah dibacakannya putusan ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik putusannya. Putusan nomor 802, Pitsus 2022, PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan segala identitas dirinya sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Haji Henry Yusudiningrat dan kawan-kawan, advokat penasihat hukum pada law firm Henry Yusudiningrat dan partner, beralamat di distrik 8 Prosperity Tower level 5 Sudirman Central Business District BCBD lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus HY dan P garis datar LF SKK.008.010.2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 nomor 709 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022 dan didampingi pula oleh Humi Sahala dan kawan-kawan advokat atau pengacara dan konsultan hukum berkantor di Gedung Gria Upakara Jalan Cikini 4 nomor 10 lantai 2 unit 2B Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 724 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 802 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 802 garing Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa diulangi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti keseluruhannya ada 67 item terlampir dalam berkas perkara dan membebankan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang diajukan tersendiri pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pembelaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah sosok yang pandai merangkai kata apalagi tampil dengan membacakan untayan kalimat. Karena begitu besar trauma di setiap apapun yang terdakwa lakukan dan katakan yang akan menjadi sentimen negatif dan menyudutkan terdakwa.
Bagi terdakwa, fakta persidangan sudah cukup untuk mengungkapkan kronologis peristiwa menjadi terang tanpa ada yang ditutupi. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah sesuai dengan SOP meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Bahwa terdakwa sudah menghadapi penghakiman publik untuk hal yang tidak terdakwa lakukan dan tidak ada sedikit pun niatan untuk meluruskannya. Karena bagi terdakwa kebenaran akan menemukan jalannya dan terkuak sendiri di fakta persidangan. Penghakiman liar yang mengatakan terdakwa mengantarkan peti dan melarang buka peti adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan, mulai penempatan di Patsus selama 30 hari hingga saat ini, bertubi-tubi cobaan datang dari internal Polri, seperti semua brutal membalaskan dendam kepada terdakwa. Bagaimana tidak, dalam perkara ini saja, terdakwa diperiksa oleh penyidik yang sedang menanti giliran sidang kode etik setelah terbukti dalam pemeriksaan Biro Paminal yang terdakwa pimpin pada waktu itu, bahwa yang bersangkutan bersalah, namun terdakwa tetap menjalani prosesnya meskipun hal tersebut melanggar aturan internal. Karena terdakwa menghormati kebijakan pimpinan, maka terdakwa tetap menjalani proses hukum seperti keinginan oknum. Dan saat terdakwa dalam masa tahanan yang sulit, terdakwa menghadapi tuduhan keji sebagai pelindung mafia dan lain sebagainya. Karena tersebarnya isi pemeriksaan kode etik dalam BAP etik terkait pernyataan kepergian ke Jambi menggunakan pesawat apa. Dan terdakwa jawab apa adanya, yaitu terdakwa dan rombongan pergi menggunakan private jet. Pada waktu itu terdakwa diperiksa oleh Ditipikor Mabes Polri, terdakwa berikan semua bukti asal muasal uang yang digunakan hingga pelaporan pajak dan rekening terdakwa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun kata maaf pun atas tuduhan tersebut tidak ada, apalagi surat pemberhentian perkara. Lagi-lagi tidak ada pelurusan dari internal Polri berkaitan dengan hal ini dan pemeriksaan kode etik yang seyogyanya bersifat rahasia. Selanjutnya demi kepuasan publik, terdakwa harus menghadapi sidang kode etik yang dipaksakan harus dilaksanakan. Terdakwa sampai mengirim surat kepada Bapak Kapolri dan Kadif Propam hingga akhirnya diputuskan untuk menunda sidang kode etik beberapa hari. Majelis Hakim seringkali katakan terlalu banyak kejanggalan dalam perkara ini. Maka terdakwa tegaskan kembali selama 15 tahun dari 27 tahun masa dinas terdakwa di Propam, Biro Paminal, beracara pidana seperti ini bukanlah keahlian terdakwa. Sehingga dari sini terdakwa semakin tahu istilah rekayasa kasus benar adanya. Sebuah perkara bisa berjalan dan dituntut hanya berdasarkan keterangan antar satu orang dan bahkan orang tersebut yang memiliki peran yang sangat krusial bisa dituntut lebih rendah. Terdakwa lahir, tumbuh dan berkembang dari kalangan minoritas, lulus Akabri di tahun 1995 dengan doktrin yang sangat kental karena di saat itu Polri masih bergabung dengan TNI. Menjadi lulusan 20 terbaik hingga bisa bersalaman dengan almarhum Presiden Soeharto, kebanggaan terpancar dari wajah kedua orang tua terdakwa yang hingga saat ini mereka diberikan umur panjang dan bisa melihat terdakwa menjadi seorang jenderal. Meskipun pada akhirnya jatuh untuk sesuatu yang terdakwa sendiri sampai saat ini masih berpikir keras di mana kesalahan menjalan sesuatu sesuai SOP yang diatur oleh aturan institusi itu sendiri. Tenaga dan integritas yang selama ini terdakwa jaga, serta prestasi yang selama ini sudah terdakwa ukir pada Divisi Propam Polri selama lebih dari 15 tahun, terhitung dari 27 tahun terdakwa mengabdi pada Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya seperti tidak menjadi arti dan pertimbangan hingga terdakwa harus terjatuh di jurang sejauh ini. Majelis Hakim yang mulia, mohon ada sedikit harapan, sebuah titik terang di mana kesewenangan tidaklah boleh menang atas kinerja menjaga nama baik institusi. Semoga Majelis Hakim yang mulia terhormat selaku wakil Tuhan di dunia ini bisa memberikan putusan dengan hati nurani tanpa pleasure apalagi syarat akan kepentingan ataupun terbelenggu dengan kejamnya opini-opini yang terdapat di media.
Keputusan majelis hakim sangat mempengaruhi keyakinan terdakwa bahwasanya apa yang terdakwa lakukan selama mengabdi pada institusi Polri dan berdinas di fungsi satuan yang bertugas menjaga nama baik institusi bukanlah hal yang sia-sia. Pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan Ferdi Sambo kepada terdakwa, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan keterangan yang disampaikan Ferdi Sambo adalah keterangan bohong atau keterangan tidak benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang dilakukan dengan etikat baik. Terlebih lagi terdakwa telah mendengar penjelasan Ferdi Sambo setelah menghadap Kapolri. Bahwa pelaksanaan perintah Ferdi Sambo selaku Kadif Propam masih termasuk ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karopaminal. Video pasal 1 angka 14 dan 15 pasal 11 ayat 2. Huruf A Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015, junto Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penyelidikan selalu dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana surat perintah nomor 2055 garing 7 Romawi garing HUK.6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang diragukan keabsahannya oleh penuntut umum di muka persidangan ini. Berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Muhammad Rafli, Novianto Rifai, dan Cuk Putranto yang bertentangan dengan keterangan saksi Adecat Iputu Ade Gita dan Mika Mei Salim, Agung Pratama Marta, dan Ferdi Sambo, telah dibuat kesimpulan oleh penuntut umum dengan menggiring opini seolah-olah terdakwa ikut serta dalam pertemuan antara Arifin dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motif apapun untuk melakukan upaya obstruction of justice, karena apabila terdakwa mengetahui sedari awal adanya perintah penghapusan isi rekaman CCTV, pasti akan dilaporkan kepada Kapolri. Dan tentu saja hal tersebut akan memudahkan terdakwa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Motif keuangan pun tidak mungkin dilakukan terdakwa karena faktanya terdakwa sudah hidup berkecukupan. Bahwa dari analisa fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan dan beberapa fakta yang terbukti dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu fakta yang terbukti. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 17.22 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Di rumah mana terdakwa mendapat cerita dari Ferdi Sambo tentang pelecehan istrinya yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo dan terdakwa mempercayainya sebagai cerita yang benar. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri, Ferdi Sambo ikut menghadap dan menceritakan kejadian tembak-menembak di rumahnya sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mempercayai cerita Ferdi Sambo tersebut. Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Agus Nurpatria dan Harun agar masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti diamankan untuk penanganan selanjutnya di Paminal saja dan Kapolri sudah mempercayai kejadian yang terjadi adalah tembak-menembak. Pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan pengecekan CCTV Komplek Polri Duren 3. Perintah tersebut dilanjutkan secara berjenjang sampai diamankan oleh Irfan Widianto hingga diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agus Nurpatria melaporkan kepada terdakwa bahwa anak buahnya Acai melaporkan ada 20 CCTV dan terdakwa memerintahkan Agus jangan semuanya, cukup di screening yang penting-penting saja. Fakta yang tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Pada malam hari tanggal 8 Juli 2022 setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap Kapolri,
tidak terbukti terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruang provos menemui Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk menyamakan pemikiran sesuai skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Terdakwa tidak terbukti memerintahkan Arif Rahman Arifin melalui telepon untuk menemui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan agar penyidik membuat folder khusus untuk menyimpan file dugaan pelecehan Putri Chandrawati. Arif Rahman Arifin tidak terbukti melapor kepada terdakwa melalui telepon perihal isi rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022 yang memperlihatkan Joshua masih hidup, dan tidak terbukti di tanggal 13 Juli 2022 terdakwa bersama Arif Rahman Arifin menghadap Ferdi Sambo. Pada tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 23 WIB, tidak terbukti terdakwa menelpon Arif Rahman Arifin menanyakan perintah Kadipropam sudah dilaksanakan apa belum. Dari analisa fakta dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dan tidak terbukti tersebut, penasihat hukum terdakwa berdasarkan analisa yuridis berpendapat bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan atau tidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan dan melepaskan terdakwa dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam mendengar replik penuntut umum pada tanggal 6 Februari 2023 dan duplik penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Tomser Christian Natal, saksi Muhammad
Munafri Bahtiar, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki, saksi Muhammad alias saksi Supardi alias Anto, saksi Jong Jufung alias Apung, saksi Ridwan Janari, saksi Rifaizal Samuel, saksi Ridwan Rekinilson Soplanit, saksi Dimas Ari Jati Pratama, saksi Dwi Robiansah, saksi Arsad Daifa, saksi Aris Julianto, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Arianto, saksi Radite Hernawa, saksi Agus Sariful Hidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Pratama, saksi Ferdi Sambo, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, ahli Heri Prayanto, ahli Dr. Flora Dianti, ahli Dwi Seno Wija Narko, ahli Profesor Dr. Mompang Panggabean, ahli Adi Setia Mkom. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Hendra Kurniawan, menimbang bahwa penasihat hukum telah mengajukan 5 orang saksi adecat, diulangi 6 orang saksi adecat, yaitu saksi Iputu Edi Gita Perdana, saksi Mika Mei Salim, saksi Reditya Adiaksa, saksi Agung Pratama Marta, saksi Mario Herlambang Santoso, dan saksi Dr. Andos Ugroseno. Menimbang bahwa selain saksi adecat, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 9 ahli di persidangan, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, Profesor Dr. Andika Dutan Bahari, Dr. Frans Asisi Datang, Robintan Sulaiman, Silverius Suharso, Dr. Margarito Kamis, Dr. Haji Dian Atwiarawan, Daeng Tawang, Dr. Eva Ajani Zulfa, dan ahli Andi Widiatno. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang keseluruhnya ada 67 item, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah pula memperlihatkan dan menyerahkan barang bukti sebagai mana tersebut dalam berita acara yang seluruhnya terdapat 21 item, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiar dan seterusnya manakala dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasihat hukum, pembelaan terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan pribadi yang diajukan terdakwa pada dasarnya menyatakan ketidakpahamannya harus menjalani persidangan karena menjalankan perintah atasan yang diyakininya sebagai perintah yang benar, meskipun ternyata berangkat dari cerita yang tidak benar. Pada sisi lain, terdakwa juga menghadapi penghakiman publik untuk sesuatu yang tidak dilakukannya, seperti melarang membuka peti jenazah, padahal pada waktu terdakwa sampai di Jambi, jenazah sudah dikuburkan, dan atau keberangkatan terdakwa bersama rombongan ke Jambi menggunakan private jet, meskipun untuk itu terdakwa harus menjalani pemeriksaan
Tipikor Mabes Polri dan dapat terdakwa buktikan asal muasal uang yang terdakwa gunakan. Namun jangankan kata maaf dan atau penghentian perkara yang terdakwa dapatkan, malah sebaliknya tidak ada pelurusan ketidakbenaran dari internal Polri, bahkan terdakwa dipatsuskan dan diperiksa oleh penyidik yang telah terdakwa periksa di Biro Paminal, dinyatakan bersalah dan menanti giliran menjalani sidang kode etik. Bahwa ada pun pembelaan penasihat hukum terdakwa dengan memperhatikan analisa fakta dan yuridis, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa terkait menjalankan perintah atasan yang diyakini sebagai perintah yang benar, dan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang dilakukan penuntut umum atas diri terdakwa. Sedangkan pembelaan pribadi terdakwa terkait penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sedang giliran menjalani sidang kode etik. Menurut hemat majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar batalnya BAP terdakwa via pasal 1 angka 1 dan 3, pasal 8, pasal 75 dan pasal 56 KUHP. Dan atau terdakwa dapat melaporkan penyidik tersebut kepada Provos. Itu pasal 34 Perkap Polri nomor 2 tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan pribadi terdakwa selain yang menjadi substansi pokok perkara menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. Adapun pembelaan pribadi terdakwa dan penasihat hukumnya terkait substansi perkara akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum atas diri terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama primer telah didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur pertama, setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Yang dalam hal ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat, jasmani maupun rohani, sehingga selaku subjek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu
pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa menurut memori Vantolicking, yang dimaksud dengan sengaja atau absen adalah willen and witten, dalam artian pembuat harus menghendaki, willen, melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti, witten, akan akibat daripada perbuatan tersebut. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sifat melawan hukum sebagai perbuatan tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Menimbang bahwa baik di dalam jurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain. Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan sengaja tersebut di atas, ahli Dr. Effendi Saragih dan Dr. Flora Dianti yang diajukan penuntut umum maupun ahli Profesor Agus Surono dan Dr. Haji Dian Adriawan Daengtawang yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa dengan sengaja diartikan bahwa si pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa adapun tanpa hak dan melawan hukum menurut Margito Kamis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan sudah sesuai dengan kewenangan dari jabatan yang dipegangnya, maka tidak termasuk dalam kategori tanpa hak. Pendapat mana sejalan dengan pengertian tanpa hak yang dirumuskan dalam KUHP di atas, yang menyebutkan tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangan. Menimbang bahwa saksi Ferdisambo, Agus Nurpatria, Ari Cahya Nugraha, Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdisambo memerintahkan terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3, Perintah mana langsung ditujukan terdakwa kepada Ari Cahya. Bahwa keesokan harinya di tanggal 9 Juli 2022, terdakwa yang saat itu berada di Komplek Polri Duren 3 bersama saksi Agus menghubungi saksi Ari Cahya yang saat itu sedang berada di Bali. Pada saat ia terdakwa terhubung pembicaraannya dengan saksi Ari Cahya melalui telepon saksi Agus, terdakwa menanyakan perintah Ferdisambo tentang cek dan amankan CCTV sekaligus memerintahkan untuk melakukan screening berapa banyak CCTV di Komplek Duren 3, Perintah mana dijawab saksi Ari Cahya dengan memerintahkan saksi Irfan untuk menghadap saksi Agus di Komplek Polri Duren 3. Bahwa atas perintah saksi Ari Cahya, sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Irfan datang ke Komplek Polri Duren 3 dan menghubungi saksi Agus Nurpatria. Mereka kemudian bertemu di pertigaan dekat lapangan basket dan diberitahukan oleh saksi Agus DVR dalam pos Satpam dan CCTV di depan rumah saksi Ridwan Soplanit untuk dicek dan diamankan. Bahwa atas perintah saksi Agus tersebut, saksi Irfan saat berjalan dari pos Satpam menuju rumah Ridwan Soplanit bertemu dengan saksi Cuk Putranto yang menanyakan saksi Irfan, mau kemana? Dijawab oleh saksi Irfan, mau mengamankan CCTV, yang kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, nanti kalau sudah selesai serahkan kepada saya. Bahwa dengan bantuan saksi Afung, DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam diambil dan diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan meminta DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit
yang bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo, sehingga 3 unit DVR CCTV tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam plastik hitam untuk kemudian diserahkan kepada saksi Cuk Putranto melalui saksi Arianto. Memang bahwa dari rangkaian penggantian DVR CCTV tersebut di atas menimbulkan 3 persoalan dari para saksi dan terdakwa. 1, saksi Verdi Sambo, saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa mereka tidak memerintahkan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan untuk cek dan amankan. 2, saksi Irfan menyatakan perintah saksi Agus adalah untuk mengganti DVR CCTV. 3, saksi Cuk Putranto tidak mengetahui apa yang diperintahkan kepada saksi Irfan, namun berinisiatif meminta DVR CCTV apabila sudah selesai diambil saksi Irfan. Menimbang bahwa sehari sebelum dilakukannya pergantian DVR CCTV di tanggal 8 Juli 2022, terdakwa sudah memerintahkan saksi Agus untuk membuat surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk.66 garing 2022 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk melaksanakan penyidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menunjuk personal diantaranya adalah Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Adi Pradana, Idham Faida, Harosta P. Tambubalon, Januar Arifin, dan Sigit Mukti Hanggono. Terhadap surat perintah tersebut, saksi Januar telah menyerahkan surat atau dokumen atau barang kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2022 bahwa adapun terhadap DVR CCTV yang diperintahkan secara berjenjang mulai dari Verdi Sambo sampai kepada saksi Irfan untuk melakukan pergantian CCTV tidak ditemukan dokumen administrasi terkait pengambilan, penyerahan, dan atau berita acara pengambilan maupun penyerahan DVR CCTV sampai ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai ada perbedaan persepsi terkait pengambilan DVR yang diperintahkan tersebut, yaitu dari saksi Verdi Sambo, terdakwa, dan saksi Agus Nurpatria. Pergantian CCTV dilihat dari fungsi paminal, yaitu hanya merekam audio visual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audio visual. Sementara dari sisi Irfan dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Baris Krim Polri, maka perintah yang diberikan terdakwa melalui saksi Agus kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan terdakwa selaku karupaminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antar biro paminal dengan Baris Krim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini Kabaris Krim Polri. Menimbang bahwa adanya perintah terdakwa di luar kewenangannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang telah menjalankan perintah tersebut, sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo, sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa untuk memerintahkan saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widianto yang bukan personal organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur ketiga,
melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif. Artinya, manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, memilih frasa menyebarkan, karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilai pengertian menyebarkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti menghamburkan, menyiarkan dalam hal kabar dan sebagainya, menabur dalam hal benih dan sebagainya. 2, membagi-bagikan, mengirimkan dalam hal undangan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tidak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV, closed circuit television, adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu closed circuit television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup, di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Ji-fung alias Apung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR. Sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan sebagaimana tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
Keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer, sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait informasi dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR, CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1/5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di atas yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk, Baikuni, Arif Rahman, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 kepada saksi Cuk yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di komplek Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Yang ternyata di dalamnya berisikan video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya
pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar dalam pengertian informasi elektronik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Menimbang bahwa oleh karena gambar menjadi bagian yang termasuk dalam pengertian informasi elektronik, maka dengan sendirinya unsur ketiga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur kapasitas seseorang dalam satu perbuatan pidana. Apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan pertama primer yang diambil alih ke dalam dakwaan pertama subsidiar di atas, bahwa terdakwa atas perintah Ferdi Sambo telah menunjuk saksi Ari Cahya untuk melaksanakan pengamanan dan pengecekan DVR CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3. Perintah mana kemudian didelegir saksi Ari Cahya kepada saksi Irfan Widianto. Karena pada saat itu di tanggal 9 Juli 2022 saksi Ari Cahya sedang berada di Bali. Bahwa pada bagian lain terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat telah menghadap Ferdi Sambo bersama dengan saksi Arif terkait rekaman DVR CCTV yang diambil saksi Irfan menggambarkan tentang keadaan Joshua yang masih hidup. Sekalipun keterangan saksi Arif tersebut dibantah terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menghadap saksi Ferdi Sambo di tanggal 13 Juli 2022. Melainkan datang menghadap Ferdi Sambo sepulangnya terdakwa dari Jambi di tanggal 14 Juli 2022. Menimbang bahwa saksi Novian Rifai, Muhammad Rafli, Cuk Putranto dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa bersama saksi Arif Rahman Arifin masuk ke ruangan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022. Bahwa demikian juga saksi Adecat, Iputu Gede Gita Pradana selaku ajudan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sepulangnya dari Jambi terdakwa langsung menuju kompleks Polri Duren 3 dan kemudian pulang ke rumahnya. Saksi pun kemudian pulang sekira jam 15 waktu Indonesia bagian Barat dan pada waktu itu terdakwa tinggal di rumahnya. Saksi Adecat Mika Mei Salim selaku driver dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya berada di komplek Polri sampai dengan jam makan siang dan sore harinya mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak ada panggilan dari terdakwa untuk datang ke kantor. Demikian juga saksi Raditya Adiasa selaku honorer di Biro Paminal dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak pagi terdakwa tidak datang ke kantor dan saksi pulang ke rumah sejak jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim mendapati keadaan bahwa saksi Adecat, Iputu Gede Gita, dan Mika Mei Salim pada tanggal 13 Juli 2022 tidak mengikuti terdakwa sampai dengan malam hari. Sementara di sisi lain saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafi, Cuk Putranto yang berada di ruang Sespri dan Pentri Kadipropam sampai dengan malam hari, mereka melihat kedatangan terdakwa bersama saksi Arif sekira jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut terlihat adanya kesesuaian keterangan antara saksi Novianto Rifai, Muhammad Rafi, Cuk Putranto dengan keterangan saksi Iputu Gede Gita, Mika Mei Salim, dan Raditya Adiasa terkait keberadaan terdakwa di tanggal 13 Juli 2022. Di mana pada satu sisi disebutkan terdakwa datang sekira jam 20 WIB dan di sisi lain para saksi Adecat sudah pulang ke rumahnya masing-masing pada sore hari dan tidak mendampingi terdakwa. Atau dengan kata lain, terdapat petunjuk bahwa terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 tersebut
datang menghadap Ferdi Sambo sekira jam 20 WIB. Sehingga dengan demikian alibi terdakwa dan Ferdi Sambo yang mengatakan mereka tidak bertemu di tanggal 13 Juli 2022 haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa karena telah ternyata terdakwa menunjuk saksi Ari Cahya yang telah mendelegir perintah terdakwa kepada saksi Irfan untuk mengambil DVR CCTV yang di dalamnya menggambarkan keadaan Joshua yang masih hidup dan gambaran mana telah dilaporkan terdakwa bersama saksi Arif kepada Ferdi Sambo, maka majelis hakim berpendapat bahwa perintah berjenjang tersebut adalah perintah di luar kewenangan terdakwa yang melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai orang diulangi. Rangkaian perintah berjenjang mana menunjukkan kapasitas terdakwa sebagai yang menyuruh lakukan perbuatan pidana. Sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama subsidiar, maka dengan sendirinya majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dan terhadap dakwaan selanjutnya, pada dakwaan kedua primer dan subsidiar, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama subsidiar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada penuntut umum, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada terdakwa akan dihukum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri perguruan tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Keadaan yang memberatkan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item, tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya
ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhail Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hendra Yulistiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Saripudin Sarjana Hukum dan Matius Butusituru Sarjana Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sanan Tanjung BCSH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Pikir-pikir. Demikian juga penuntut umum. Begitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.